Jumpa lagi bersama Tarotku di video pembacaan kartu Tarot. Di video ini Tarotku akan membacakan request-request dari sahabat Tarotku. Nah, untuk yang baru pertama kali main ke sini, main ke channel Tarotku, bantu Tarotku dengan cara apa? Subscribe channel Tarotku, like video-video Tarotku, dan bagikan pengetahuan dari Tarotku. Oke, kita akan mulai. Karena sudah cukup lama Tarotku baru bisa upload video lagi. Karena ada beberapa kemarin kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, termasuk malam ini akhirnya bisa rekaman dadakan, masih seadanya. Oke, ada request dimana requestnya adalah dari Lunatic, yaitu requestnya apa perasaan pihak ketiga atau selingkuhan ke saya setelah bisa menghancurkan hubungan saya. Oke, untuk yang punya seorang dimana hubungannya mengalami gangguan dari pihak ketiga, dan setelah dia berhasil menghancurkan hubungan kita, kira-kira apa perasaannya ya? Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia. Lalu sekarang tanyakan dalam hati, apa perasaannya setelah menghancurkan hubungan saya? Oke, tanyakan dalam hati, apa perasaannya setelah menghancurkan hubungan saya? Oke, Tarotku akan tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Satu kartu, 2 kartu, 3 kartu. Oke. Sekarang pilih satu buah kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih paling kiri, kira-kira apa perasaannya? Kita akan lihat bersama-sama. Kartu Hierophant sebenarnya memberikan sebuah simbol bahwa sebenarnya ada sisi tidak nyaman, atau ada sisi bijaksana, atau ada sisi yang membuat dia tahu bahwa ini adalah tindakan yang salah. Jadi bisa dikatakan sebenarnya perasaannya bukanlah perasaan yang baik-baik saja, tapi ada rasa bersalah, di mana ada perasaan bahwa tindakan yang dilakukan ini salah dan tidak bijaksana ya. Ini memilih kartu paling kiri, ini memilih kartu tengah. Kartu 3 Pentacle sebenarnya menyimbolkan suatu kondisi di mana ada seseorang yang ingin menunjukkan sesuatu kepada orang lainnya. Jadi bisa dikatakan di sini perasaannya adalah dia ingin menunjukkan, dia ingin membuktikan bahwa aku bisa, bahwa aku berhasil menghancurkan hubungan kita. Dan ini adalah suatu perasaan di mana dia merasa bisa membuktikan dan bisa menunjukkan bahwa dia berhasil ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kartu The Moon sebenarnya menyimbolkan suatu transformasi di dalam diri seseorang. Jadi sebenarnya setelah dia menghancurkan hubungan kita, ada satu perasaan yang membuat dia merasa mungkin tidak nyaman, dan dia menyadari bahwa ini bukanlah tindakan yang baik setelah merusak hubungan kita. Namun perasaan ini, kebijaksanaan ini ternyata baru muncul setelah dia mengganggu hubungan kita, dan di sini sebenarnya ada penyesalan. 2 kartu ini adalah mengindikasikan di sini dia merasa tindakannya salah, dan di sini dia memiliki penyesalan terhadap apa yang dia lakukan. Namun yang memilih kartu tengah ini adalah sebuah simbol bahwa dia menunjukkan ada perasaan bangga bahwa dia berhasil merusak hubungan kita ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya adalah request dari, tolong bacakan, dari Fitria ya. Dia online, mengapa tidak menyapaku? Apakah dia marah atau sudah tidak mau mengenalku lagi? Oke, untuk yang punya seorang, dia statusnya online tapi tidak menyapa kita sama sekali. Apakah dia marah atau tidak mau mengenal kita lagi? Oke, sekarang fokus, bayangkan si dia. Fokus, bayangkan si dia. Kenapa dia online dan tidak menyapaku? Apakah dia marah dan tidak mau mengenalku lagi? Kenapa dia online dan tidak menyapaku? Apakah dia marah dan sudah tidak mau mengenalku lagi ya? Oke, sekarang Tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu ya. 1, 2. Oke, 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk yang memilih kartu paling kiri. Kenapa dia online dan tidak menyapaku? Apakah dia marah dan tidak ingin mengenalku? Kartu Knight of Cups sebenarnya adalah sebuah simbol. Di mana sebenarnya dia bukan tidak mau mengenalku ataupun dia marah kepada kita. Namun kondisi dia saat ini, ada sebuah hubungan lain yang sedang ditawarkan kepada dia.
Dan hubungan ini bisa datang dari laki-laki yang usianya sama atau lebih muda, atau perempuan yang maskulin yang usianya sama atau lebih muda. Jadi karena sedang ada tawaran hubungan lain, akhirnya dia memilih untuk menjaga jaraknya dengan kita. Dia tidak marah dengan kita, dia tidak ingin tidak mengenal kita, hanya saja fokusnya sedang teralihkan pada tawaran hubungan lainnya ya. Ini memilih kartu tengah. Yang ini juga tidak mengindikasikan marah karena kartu cup dan kartu koin lebih ke arah jawaban tidak. Dia tidak marah, hanya saja saat ini begitu banyak hal yang harus dia selesaikan, yang harus dia handle. Ini yang membuat dia akhirnya terlihat cuek kepada kita karena sebenarnya ada beberapa hal yang harus dia kerjakan dan menyita waktunya cukup banyak ya. Oke, ini memilih kartu paling kanan. Kembali lagi, kenapa dia cuek? Dia sebenarnya tidak marah juga. Hanya saja ada tawaran hubungan lain, di mana bisa jadi dari seorang perempuan yang usianya sama atau lebih muda, atau laki-laki maskulin yang usianya sama atau lebih muda. Jadi jika yang mengikuti pembacaan ini laki-laki, berarti menawarkan perempuan, begitupun sebaliknya. Nah, di sini dua indikasi ini, usianya sama-sama sama dan lebih muda. Hanya saja yang di paling kiri, tawaran ini sudah lebih jauh arahnya dalam artian komunikasi mereka itu sudah cukup dekat, sedangkan yang ini masih awal. Tapi ya kedua kartu ini, kiri dan kanan, ini ada indikasi hubungan lain, sedangkan yang tengah, ini adalah karena kesibukan dia yang membuat dia tidak bisa berkomunikasi dengan kita ya. Oke, kita akan lanjut lagi. Request selanjutnya adalah ciri-ciri jodoh sudah, resonate semua. Nanya IG, pingin diskusi tentang tarot karena aku reader pemula. Oke, kita sama-sama belajar. IG-nya ada di ini tarotku ya. Jodohku tahun masa kecil. Oke, pingin beli kartu tarot. Setelah beli, apa bisa langsung dipakai atau perlu ritual tertentu? Sebenarnya dari Agus Pratyana ya, sebenarnya tidak ada ritual khusus. Setelah beli kartu tarot, ritual yang utama harus dilakukan adalah di unboxing atau dibuka kartunya, dilepas plastik-plastiknya, kemudian diacak kartunya, diurutkan lagi sambil menghafal, diacak, diurutkan sambil menghafal, karena dengan begitu kita akan lebih mudah hafal. Ritualnya adalah lakukan pembacaan kartu sesering mungkin, karena dengan begitu kita akan lebih mudah memahami kartu yang kita miliki ya. Oke, tarotku tolong bacakan, apakah masih ada saya di hati mantan saya? Oke. Apakah masih ada saya di hati mantan saya? Sekarang fokus, bayangkan si dia, lalu sekarang tanyakan dalam hati. Apakah masih ada saya di hatinya? Oke, tanyakan dalam hati, apakah masih ada saya di hatinya? Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah masih ada saya di hatinya? Oke, sekali lagi, tanyakan dalam hati, apakah masih ada saya di hatinya? Oke, tarotku tebar kartunya. Tarotku akan ambil 3 buah kartu. 1, 2, 3. Oke, ada 3 buah kartu. Sekarang pilih satu kartu yang paling ingin dipilih. Tarotku akan beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, untuk memilih kartu paling kiri, apakah masih ada saya di hatinya? Kartu-kartu koin dan kartu cup lebih banyak bercerita ke arah jawaban tidak. Dan di sini kartu 5 koin sebenarnya kondisi dia saat ini secara hatinya sendiri sebenarnya sedang terbeban sangat berat. Dan di kondisi ini, bahkan untuk berpikir tentang kita, itu tidak akan sempat dialami oleh dia saat ini, karena dia sebenarnya secara hati, secara beban kehidupan, ini sedang berada di kondisi yang kurang begitu baik. Dan ini bisa dikatakan, dia bahkan tidak sempat berpikir untuk hal hubungan ya. Ini memilih kartu tengah. Apakah masih ada kita di hatinya? Sebenarnya, jika dikaitkan dengan pertanyaan masih ada atau tidak kita di hatinya, sebenarnya masih ada, hanya saja kartu Tower menyimpulkan suatu kondisi yang sudah hancur dan tidak mudah untuk dibangun kembali. Perasaan ada, tapi keinginan untuk bangun hubungan lagi mungkin tidak ya. Ini memilih kartu paling kanan. Kembali kartu cup, yang ini ke arah tidak, kartu koin dan kartu cup juga ke arah jawaban tidak. Di kartu 8 cup sebenarnya ada rasa kecewa yang sudah dialami oleh dia, dan saat ini dia sudah memutuskan untuk move on ya. Yang ini tidak, yang ini masih ada perasaan, tapi tidak untuk membangun hubungan kembali ya. Oke, kita lanjut lagi. Request selanjutnya. Oke. Requestnya sudah. Kita akan jumpa lagi di video-video lainnya. Nanti tarotku yang belum terbaca requestnya, yang agak di bawah, nanti akan tarotku mulai scroll lagi ya. Dan nanti kita akan mulai lebih sering lagi untuk jumpa. Jadi untuk para sahabat yang baru main kesini, subscribe channel tarotku, yang sudah subscribe, bantu share, bantu like video-video tarotku. Terima kasih.